hati kami luluh kepada Tuhan yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan Yesus. Setiap perkataan kami Tuhan, haruslah kami menjadi rendah hati dalam lemah lembut dan segalanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Kenapa saya ambil ayat ini, Yakobus pasal 4 ayat 10 ini? Supaya saya dan kita untuk kita saling merendah diri, rendah hati segalanya. Apapun rencana Tuhan, apapun kehendak kita sebagai manusia, haruslah menjadi takut iman. Karena apa? Segala perkataan kita ini dicatat oleh Tuhan Yesus. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 di sini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau. Di sini ayat Yakobus pasal 4 ayat ke-10 yang mengatakan bahwa hendak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia lupa, dan ada kalanya kita menginginkan pengakuan itu atas diri kita dan hasil pekerjaan kita. Itu kita tidak bersyukur, kita tidak sadar, kita lupa. Dan saat ini orang tua kita misalnya yang bekerja sebagai apa? Polisi, guru, karyawan, segalanya dalam pemerintahan, yang menjual ikan di pasar, dan petani. Kita lupa akan Tuhan. Kita pergi ke dukun, kita telepon saudara kita di Medan. Halo, bisa kirimkan dulu ilmu santet dulu ke ini, bisa nggak kirim obat dari orang pintar itu? Ingat akan kuasa Tuhan. Karena apa? Jika kita main-main dengan kuasa Tuhan, akan terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Akan ada masalah, segala masalah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dekat, kita tidak takut. Kita malah takut dengan manusia. Kita malah takut dengan setan. Kita tidak takut akan Tuhan. Saat ini kalian dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memberitakan sebuah Injil Kristus. Hai para orang tua yang lagi nonton video rohani saya, apakah kalian sudah menjadi orang yang benar, orang yang suci, orang yang sempurna di bumi ini? Jawaban untuk pertanyaan saya ini adalah kalian belum sempurna. Kalian masih ada kekurangan. Kalian punya mobil, kalian punya uang, kalian punya motor, kalian punya rumah. Berkat siapa? Berkat Tuhan. Usaha kalian dilancarkan Tuhan. Tapi apa? Kalian udah sukses, kalian udah kaya, udah punya mobil, tapi kalian sombong, kikir dengan orang lain. Karena di bumi ini bukan kalian yang masih hidup. Masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uang, membutuhkan makanan dari kita yang kita yang punya uang, yang punya harta berlimpah. Kalian yang punya uang berlebihan tidak menyalurkan uang kepada mereka. Alasan, ya udah dia kan hebat bagi kami. Jangan. Setiap perkataan kamu adalah senjata untuk dimasukkan dan dibalikkan fitnahan itu pada kalian. Hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan sebutanmu. Karena apa? Tuhan Yesus akan mencatat pribadimu.
di sini, sehingga tanpa sadar kita meninggikan diri di hadapan orang lain. Di sini firman Tuhan mengatakan kita selalu meninggikan, kita sombong di hadapan orang lain, kita sok suci di depan orang lain. Kalau ditanya pendeta dengan kamu, Inang, apa kabar? Sehat dong, keluarga Nasyam, baik-baiknya ya di dalam keluarga. Dibilang mamanya kan, iya sehat dong, Bapak Pendeta, sehat dong, katakan kan. Anak takut Tuhan Yesus. Terus Bapak Pendeta ini tidak terlalu percaya pada mamanya kan. Ditanya sama anaknya, nah, gimana mamamu di rumah? Kalau ditanya, dijawab anaknya kan, iya ini Mbak Pen, dia mamaku ini jaranglah baca firman Tuhan, jarang dia sama aku berdoa segalanya. Langsung mamanya di depan pendeta loh itu, dia langsung bilang, diam kau, bising kau, masuk kau gereja. Kayak gitu cara orang takut Tuhan. Di depan pendeta kalian marahin anak kalian. Kalian depan jemaat di dalam gereja sosok suci, sosok baca firman Tuhan, tapi pribadi kalian belum kepada Tuhan. Anak kalian nangis, kalian buat. Bukan seperti itu kalau manusia yang takut Tuhan. Pribadi saya ya, saya yang takut Tuhan aja pun tak mau marah. Karena apa? Saya takut dosa. Karena psikologi saya belajar, itu bermanfaat bagi saya. Bisa saya menilai karakter orang tua saya. Pribadi orang tua saya udah tahu. Bagaimana karakter sifat mama saya udah tahu. Ya itulah mamaku, suka marah-marah. Belum bisa saya atur dia. Belum bisa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Karena apa? Keilmuan setan masih ada dalam hidupnya. Tapi tenang, janganlah kita sombong. Karena ayat suci ini, ayat suci Alkitab Yakobus pasal 4 menceritakan kembali kita untuk menyadarkan kembali kehidupan kita yang sombong, kikir, dan segalanya. Pribadi saya waktu dulu, saya orangnya sombong. Ya, orangnya sombong. Dan akhirnya Tuhan jatuhkan bisnis saya. Tuhan bangkitkan usaha saya. Tapi apa? Saya tidak mengeluh. Tidak mengoceh-ngoceh pada Tuhan. Saya tidak bersungut-sungut pada Tuhan. Tapi bagaimana aku menjadi pelayan Tuhan, takut akan Tuhan, bagaimana saya bisa berdoa? Saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolongkanlah aku, berikanlah aku jalan keluar. Berarti kan aku membukakan hati untuk menerima Yesus. Rendah hati saya. Semua orang suka melalui video saya. Kenapa? Saya orang yang lemah lembut, suka senang, happy, tidak stres, tidak memikirkan uang, dunia. Hidup saya sekarang aku pasrahkan sama Tuhan. Karena apa? Yakobus Filipi tidak ada mengajarkan orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Karena segala perkataan, segala perbuatan kalian dipakai oleh Tuhan, kalian dicatat oleh Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang di rumah-rumah, seorang petani, pekerjaan petani, saya nasihatin kalian, mengucapkanlah syukur pada Tuhan. Rendahkanlah hati kamu. Jika kau ada orang kaya datang ke rumah kamu, membeli padi atau beras kalian, dia mengampunkan uang seberapa, 500 atau 50, diampunkan uangnya gitu, dicampakkan. Aku nasihatin kalian, sabar. Sabar adalah kunci di mana kita tidak melawan.
Kristen itu tidak melawan. Tapi apa? Kristen adalah orang yang sabar, lemah lembut, mencintai kelemah lembutan, perhatian, suci, sayang sama orang. Perhatian, itu kita Kristen. Katolik juga, kita sama-sama agama, Kristen maupun Katolik, sama-sama kita takut akan Tuhan. Saat ini pribadi kita dipakai. Usaha apapun kalian yang saat ini kalian pakai, kalau dibilang Tuhan, saat ini bisnis kau, pekerjaan kau diambil, saya tarik kembali. Maunya apa? Kalau udah Tuhan berkata demikian, tidak bisa kalian buat apa-apa. Pasrah aja. Nangis-nangis kalian di situ. Karena apa? Rendahkan hatimu. Karena dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 di situ menceritakan tentang garam dan terang dunia. Kalau kita menjadi manusia yang garam dan terang dunia, bukan seperti itu sifat kalian yang sombong, kikir, mengakukan umat sekalian. Tidak seperti itu, saudara kasih Tuhan. Banyak sekali kita mendengar bapak pendeta, bapak guru, ibu guru dimanapun, dia udah punya jabatan tinggi. Jabatan bukan salah satu kunci kesuksesan. Jabatan adalah hanya sementara. Uang adalah sementara. Mobil yang kalian pakai, motor yang kalian pakai, sementara. Hidup yang kekal adalah surga. Tujuan orang yang menikah, kalau memikirkan dunia, harta, tahta, cinta. Kalau orang yang takut akan Tuhan, Alkitab berdoa dan memuji nama kuasa Tuhan menuju ke surga. Itu kalau orang yang takut akan Tuhan. Oke, saudara kasih Tuhan. Rendah hati di sini akan saya berikan. Rendah hati ada dua. Karena kenapa saya berkata demikian, rendah hati di sini ada dua. Satu, energi negatif. Energi positif. Oke. Pertama saya akan bercerita tentang rendah hati yang negatif. Di sini dikatakan, pertama kita harus terlebih dahulu membedakan rendah diri dan rendah hati. Saudara dikasih Tuhan, kalian belum bisa kan membedakan yang mana rendah hati, yang mana rendah diri. Oke, di sini saya akan beri satu penjelasan tentang rendah hati dan rendah diri. Biar Bapak tahu, adik-adik yang menonton video saya saat ini, yang di rumah-rumah, yang merindukan firman Tuhan, bisa kalian buka di firman Tuhan dahsyat. Di sini rendah diri. Rendah diri di sini dikatakan minder, Bapak Ibu. Oke, minder atau low self esteem, condescending, ya, adalah kondisi jiwa yang menaruh atau menempatkan diri sendiri pada posisi lebih rendah hati dari orang lain. Oleh karena itu, suatu hal pada dirinya yang diketahuinya ada kekurangan atau yang intimidasikan orang lain kepadanya sebagai kekurangan atau sesuatu yang terjadi di hidupnya yang disadarinya adalah aib. Banyak sekali saudara yang menyebarkan aib orang, menyebarkan berita-berita bohong tentang kehidupannya. Saya akan mencerita tentang kalian, tentang pribadi saya. Hidup saya penuh cobaan. Orang baik
baik seperti saya banyak cobaan. Orang yang bertobat seperti saya takut akan Tuhan. Banyak sekali orang yang menghina saya, apalagi mamaku sendiri. Dia berkata aku bodoh, idiot, orang yang so suci, orang yang sempurna. Tapi apa? Saya orang yang sabar, takut akan Tuhan. Banyak kawan-kawanku, Revan maupun Gilbert ataupun siapapun itu yang di Tanjung Pinang, saat ini mereka menyebarkan aib saya melalui media sosial, berkata tidak menggosip saya di belakang saya. Tapi apa? Saya merendahkan diri saya, merendahkan hati saya. Saya tidak minder. Mereka punya mobil, saya tidak minder. Saya mempunyai motor, saya udah bersyukur udah bisa punya motor. Banyak di luar saya belum bisa mempunyai motor, mobil. Belum bisa mereka bersekolah. Kita yang bersyukur punya rumah, punya uang, punya mobil, punya motor, kita bersyukur. Banyak sekali saudara atau keluarga kita yang lupa, dia tidak bersyukur. Punya mobil dia beli lagi, dia beli motor beli lagi, udah dibeli. Dia udah punya mobil, udah punya motor beli lagi, udah punya rumah beli lagi. Itulah orang yang sombong, orang yang kikir pada punya segalanya. Udah punya istri, mau istri lagi, poligami. Tidak ada namanya di dunia ini, di kekristenan, di dalam Alkitab tidak ada mengajarkan poligami. Karena itu adalah salah satu pengikut setan. Tidak ada kami mengajarkan poligami. Kami merendahkan hati. Kita tidak akan menyebarkan aib orang. Kita tak ada sebarkan fitnahan orang lain. Karena Yakobus pasal 4 ayat ke-11 mengatakan fitnahan adalah salah satu kunci yang dimana menjadi alat untuk merusak hubungan Tuhan pada kita. So, kami, kekristenan kami ini sebagai manusia yang bertanggung jawab akan Tuhan Yesus dalam dunia ini, kami tak ada marah-marah, kami tidak sombong, kami tidak akan segalanya. Banyak Kristen yang salah jalan, banyak yang masih menyembah Lucifer, pergi ke gereja salah, peraturannya salah, ada juga Katolik juga ada. Tapi kami takut akan Tuhan, masih menjalankan ibadah kami. Kami percaya salib. Hai manusia, hai saudara kami, jangan kalian menghasut kami untuk masuk ke dalam ajaran. Karena apa? Tanggung jawab kami sebagai Kristen sangatlah dahsyat. Sebagai Kristen itu tidak mudah. Karena Kristen bertanggung jawab, bekerja keras, mengambil atau mengajak jiwa-jiwa. Itu tanggung jawab kami, berat. Kami salah satu orang yang tidak mau menyebarkan aib orang, tidak suka menyebarkan fitnah-fitnah orang. Kami suka menyebarkan firman Tuhan. Kalian saat ini, perempuan-perempuan yang saudara kami yang beda agama, yang saat ini kalian keilmu hitaman, kalian menghasut kalian, kami akan menolong, kami akan mengambil roh jahat di dalam hidup kamu dengan sebutan dalam nama Yesus. Iblis di dalam tubuhmu saat ini, saya katakan keluar kalian. Yang iblis dalam pribadi kalian, hanya sebut nama Yesus. Yang kalian menganut itu ilmu santet, kedukunan, iblis apapun dalam tubuh kalian, hanya kami sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anyah kau, anyah iblis dalam tubuhmu saat ini, keluar, saya
masih menggunakan sesajen, kedukunan untuk mencari keuangan, mencari rezeki. Sadar, mama saya aja pun menggunakan ilmu santet, dukun dari Medan. Saudaranya juga sendiri inangangi rizki di Medan. Mereka masih bergumul dalam setan, bergumul dengan dukun. Tetapi saya akan datang ke Medan. Saya akan hancurkan kedukunan yang mereka anut di Medan. Hanya sebut dalam nama Yesus, anyah kau, anyah. Karena apa? Melalui tangan Tuhan Yesuslah aku bisa bekerja. Dengan tangan Tuhan saya bisa berkata mujizat pada orang. Karena apa? Kami adalah manusia kita. Oke, lanjut. Oke, saya menimbulkan perasaan tidak pantas, tidak layak, malu, kurang percaya diri, dan mengecilkan diri sendiri. Oke, saya akan bercerita tentang tidak layak. Di sini para orang tua, kalian para orang tua, kalau anak kalian ditanya sama orang lain atau saudara kamu, bertanya kepada anak kamu cita-cita anakmu apa? Contoh, ada seorang ibu, masih saudara kalian, dia bertanya kepada anakmu, Dek, adek mau cita-citanya mau jadi apa? Terus anak kalian berkata, menjadi pendeta bu, menjadi guru bu, menjadi ilmu sosiologi bu, mau jadi guru psikologi bu, guru BK bu, guru pendidikan agama Kristen bu. Datang kalian sebagai mamanya, sebagai orang tua, dia bilang, nggak usah itu, ngapain kau, so suci kau, so anjing kau, so ini baik kau, segalanya. Emang yang kalian punya kuasa ini? Emang kalian yang punya takhta dalam dunia ini? Pantas kalian ngomong sama anak kalian seperti itu? Pada depan orang saudara kalian sendiri, keluarga kalian sendiri, kalian berkata demikian seperti itu? Tidak layak. Kalian berkata sama anak kalian anjing atau maaf cakap ya, hewan. Kau anggap anak kau itu. Mana pikiran kalian? Mana psikologi kalian? Kalian belajar kekristenan, belajar kitab suci, ke gereja, tapi apa masih kalian menyembah kedukunan, menyembah roh barang? Masa anak kalian ditanya seperti itu, kalian suruh diam? Orang bertanya, kalian suruh diam? Hei, sosialisasi itu penting bagi anak. Kalau anak tidak bersosialisasi, dia tidak memiliki kawan. Ingat, kalian menganggap antisosial pada anak kalian. Kalian ajarkan anak kalian antisosial. Tak berguna kalian mendidik anak kalian. Kalian mengajak anak kalian atau adik kalian untuk antisosial pada siapapun. Sampai-sampai dia malu, sampai-sampai kalian menganggap dia tak layak di mata kalian. Mana pribadi kalian, kekristenan kalian? Ubah itu semua. Ubah kepribadian kalian itu. Ubah dalam hidup kalian. Karena Yesus tidak mau sebagai anak Tuhan. Kalau cara yang kalian buat anak kalian seperti itu, mana pribadi kalian? Mana hati kalian sebagai orang tua? Kalian menyakiti perasaan anak kalian. Datang pendeta ke rumah kalian, pura-pura baik kau dengan anak kalian. Ada tamu datang, pura-pura baik kalian. Oh anakku, udah belajar ya kau, udah ini, maafkan mama ya. Enggak seperti itu
kalian baik-baik kalian sama anak kalian. Balik pendeta itu ke rumah, dari rumah kalian, balik keluarga kalian atau saudara kalian dari rumah kalian, langsung kalian bilang, masuk kau, belajar kau, bodoh kau anjing. Enggak seperti itu kalian keluarkan kata seenak-enaknya. Tidak seperti itu manusia yang takut akan Tuhan. Kalian bukan orang tua yang baik bagi saya. Kalau orang tua yang takut akan Tuhan, yang suka sama Yesus, sayang sama Yesus, bukan seperti itu kalian didik anak kalian. Jadi dia dalam hidupnya di sekolah, dia belum percaya diri, malu, stres, jiwanya terganggu. Kenapa? Kalian perkataan kalian, perbuatan kalian menyakiti hati seorang anak. Saya pribadi saya tertekan batin saya. Jiwa dan roh saya tertekan oleh mama saya. Tapi apa? Saya hidup bersama Yesus. Saya berdoa pada Tuhan untuk meminta pertolongan dan ampunan, pertobatan dalam hidup mama saya. Akan terjadi itu nanti kalau saya pergi dari Pinang ini untuk masuk kuliah kependetaan SKTRI Batam. Saya pesan sebagai orang tua kalian, hai para orang tua yang menonton video rohani saya ini ingin mengubah kalian. Didiklah anak kalian dengan baik. Ajarkan firman Tuhan. Ajarkan dia untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, angkat puji-pujian. Bukan kalian asik dengan bunga kalian, tanah kalian, handphone kalian, laptop kalian. Kalian itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalian hidup dengan Roh Kudus. Jangan sampai anak kalian tertekan. Jangan sampai dia berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Tuhan, mamaku kenapa Tuhan? Kenapa mamaku marah-marah Tuhan? Oke, saya saat ini aku berdoa padamu Tuhan. Angkat pekerjaannya Tuhan. Pecahkan pekerjaan mamaku Tuhan yang menjadi guru. Kau pecahkan dia Tuhan. Jangan main-main kalian dengan kuasa Tuhan. Kalau anakmu berkata seperti itu sama Tuhan, diambil pekerjaan kalian, jabatan kalian turun. Yang saat ini menjadi kepala sekolah atau menjadi guru, pengajar. Kalau dibilang sama Tuhan, saat ini aku rendahkan pekerjaan kamu, turun kau menjadi guru. Terjadi. Karena apa? Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, tiada mustahil bagi Allah. Semua yang kalian pakai, pekerjaan, usaha, menjual barang apapun, menjadi guru, menjadi pekerjaan, jabatan kalian tinggi, ilmu santet, kedukunan itu yang kalian anut, hanya dalam nama Yesus hancur seketika. Usaha yang kalian punya, pekerjaan kalian yang punya, jabatan yang kalian punya, jatuh. Kalau hanya sebut dalam nama Yesus, saya sebut pekerjaan yang saat ini kalian pakai, jabatan kalian pakai, turun dengan nama Yesus. Turun kalian. Tak ada lagi uang apa-apa. Rezeki tak ada kalian dibukakan. Karena apa? Perkataan, perbuatan kalian dengan anak menyakiti perasaan anak akan terjadi murka pada kalian. Karena apa? Murka atau istilahnya kata orang karma hidup dalam hidup kalian sebagai orang tua ada. Saya juga ada karma hidup. Tapi saya memakai itu dengan baik. Kalau kalian yang saat ini punya jabatan tinggi, kepala sekolah, guru, TU, yang punya jabatan-jabatan yang tinggi, sombong, berkata kotor pada anak,
berkata bodoh, idiot, segalanya pada anak. Psikologi tidak mengajarkan seperti itu pada kalian. Psikologi mengajarkan untuk menilai, mengubah karakter, mendidik anak dengan baik. Bukan kalian mengajar anak dengan kekerasan. Ini Indonesia, bro. Indonesia mempunyai kekuasaan hukum. Tidak semena-mena kalian membuat anak kalian seperti itu. Sekali kalian pukul anak kalian, biru, anak itu melapor ke polisi, kalian ditangkap. Ini Indonesia, bro. Indonesia mempunyai kekuasaan hukum yang tinggi. UUD ITE, kalian melanggar yang namanya UUD ITE, kalian membuat akun palsu atau segalanya, menghack Facebook orang, cybercrime akan menangkap kalian. Ini Indonesia, bro. Saat ini saya berkata, Revan Saragi, saat ini kau menonton video saya, bertobatlah, dek. Karena apa? Pekerjaanmu saat ini tidak baik. Carilah pekerjaan sampinganmu. Jangan menjadi tukang hacker. Tidak baik. Percuma kalian ke gereja tapi masih melakukan hacker-hackeran. Berkata, ya seks bebas lah, pergaulan bebas. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya pergaulan bebas yang kalian punya. Kalau disebut dalam nama Yesus, kau sakit. Saat ini kau bergaya-gaya di luar sana naik motor. Ada orang berdoa, ada pendeta di depan kalian ngebut-ngebut di depan pendeta. Terus pendeta dibilang, dalam nama Yesus, jatuh kau. Jatuh anak itu. Mau apa? Kalau kalian yang bawa mobil, sombong ke gereja, besoknya nggak ada mobil kalian, malu kalian. Ada orang yang berdoa pada Tuhan, Tuhan, orang ini yang mempunyai mobil, hanya saya disebut dalam nama Yesus, hilanglah itu mobil. Besok pagi mobilnya hilang dan digadeng oleh saudaranya. Karena apa? Orang yang punya mobil itu tidak memuji nama kuasa Tuhan. Banyak sekali kita mendengar cerita-cerita baby sister, yang mana baby sister ini hidup dan bekerja bersama orang kaya. Pembantu-pembantu yang bekerja di rumah orang kaya. Orang kaya ini makan sebuah di restoran dan mengajak baby sisternya, pengasuhnya, dan bosnya ini makan enak. Makan namanya apa? Mie, pizza, hamburger. Sedangkan pembantunya tidak dikasih makan. Hai orang kaya, tidak perlu sombong. Harta kalian itu bukan dari usaha kalian, itu dari Tuhan Yesus yang kalian nikmati sekarang ini. Tapi apa? Perlakuanmu, perbuatanmu, tindakanmu sama pembantumu itu kurang baik. Kau anggap pembantu itu hewan. Kau anggap itu adalah robot yang suka-suka kalian memperalat dia. Dia manusia juga. Dia ciptaan Tuhan. Dia perlu dikasih makan, perlu keuangan untuk keluarganya. Bertobatlah saudaraku yang saat ini di rumah-rumah yang melihat nonton video saya, rohani saya di YouTube. Bertobatlah, rendah hatilah dirimu. Jangan mau diatur oleh iblis. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, rendah hati, energi positif. Yang mana energi positif ini di sini menceritakan
positif ini, yang mana kita tidak boleh merendahkan atau mencemooh orang tersebut. Jika kalau engkau mencemooh orang tersebut, maka akan timbul sakit hati. Press into all the Jesus Christ. You must pray to Jesus, and you not say to human, and you cannot say not a good from the human. Artinya tidak baik kamu berkata bodoh, idiot, apa segala macam pada orang lain. Kalian tak boleh mengejek kekurangan orang lain. Saya bertanya, apakah kalian sudah sempurna? Talenta kalian punya segalanya yang kalian punya. Udah hebat kalian di situ. Ini Indonesia, ini bumi. Kita semua manusia ini berdosa. Kita semua manusia masih kekurangan, ada lupa, ada salah. Masa guru, saya melihat ya pribadi saya melihat kawan saya di STM waktu itu, guru, bapak guru saya di STM SMK Negeri 3 ada memukul anaknya, mendidiknya kasar. Seperti itu ya kalian mendidik anak orang lain di guru di STM. Kalian tampar mereka, kalian buka baju mereka, kalian hukum seperti itu. Seperti hewan kalian anggap anak-anak STM itu. Dia manusia juga, dia sabar, dia anggap guru itu adalah orang tuanya, dia sayang, dia itu, aku menilai kejiwaannya, kerohaniannya, kepribadiannya, roh atau dalam tubuhnya terganggu karena kalian siksa mereka, kalian pukul-pukul mereka, kau marahin anak-anak itu. Itu manusia, bukan hewan yang kalian suka-suka pukul-pukul. Namanya manusia, bro. Pak, Bu, itu manusia juga yang perlu dikasihani, perlu disayang. Bukan hewan kalian pukul-pukul. Masih sabar anak-anak itu. Kalau tak bisa dilapor kalian seperti itu. Karena undang-undang dasar masih ada berlaku dalam Indonesia. Percuma kalian belajar PKN, percuma kalian mengajar PKN. Kalau psikologi mengajar mendidik kalian itu salah, memukul anak, menghargai toleransi, percuma. Tidak ada praktek atau pribadi kalian sendiri belum benar, jangan menjadi guru. Karena apa? Mendidik anak, menilai karakter anak dari pribadi kita, awal kehidupan keluarga kita. Bagaimana keluarga kita bisa seperti ini? Bagaimana keluarga kita bisa maju? Kita dari keluarga kita didiklah anaknya dulu, baru didiklah orang lain. Kalau keluarganya belum bisa kalian didik, keluarga kalian sendiri tidak bisa kalian didik dengan benar, apalagi anak orang. Kalian didik anak orang, marah-marah kalian tendang sana sini anak orang. Untung dia sabar. Kalau tidak, dia akan lapor pada orang tuanya. Mereka akan lapor ke polisi untuk menangkap kalian. Percuma kalian di sekolah, oh ini anak-anak NKRI mengajarkan toleransi, mengajarkan menghargai. Tapi pribadi kita mana? Kita tidak ada mentoleransi, kita tidak menghargai. Percuma kalian mengajar anak-anak untuk toleransi, NKRI, PKN. Tidak berguna itu bagi mereka. Pasti tidak mati. Bu, kalau ibu aja pun tidak bisa mempraktekkan diri ibu sendiri, ngapain ibu mengajar? Pasti banyak murid-murid seperti itu. Karena apa? Pakailah hidupmu
aturlah hidupmu menjadi rendah hati. Jangan tawar hati. Jangan sombong. Percuma kalian menjadi guru agama, percuma kalian menjadi guru PKN, kalau kalian menjadi pribadi, psikologi kalian mengajar atau mendidik adik-adik kalian atau anak-anak kalian di dalam keluarga belum benar, belum hebat, belum sempurna, saya katakan jangan menjadi guru. Percuma jadi guru kalau hanya mengejar gaji buta yang kalian ingin mau di perusahaan atau di sekolah. Kalian mengejar uang itu, kalian mengejar gaji, tapi apa? Mengajar atau mendidik, mengubah karakter itu salah. Kasihan anak-anak STM itu. Kalian pukul mereka, kalian siksa mereka, kalian hantam bibir wajahnya, kalian tebuk palanya. Untung dia sabar. Kalau tidak bagaimana? Dilaporkan kalian ke polisi, guru-guru itu. Ingat, tobatlah dalam hati kalian. Hai guru agama Kristen yang saat ini di rumah-rumah yang nonton video saya, ubahlah karaktermu dulu. Ajarkan dulu adik-adikmu. Didiklah dulu adik kalian. Ubahlah dulu sifat adik-adikmu. Baru anak orang kalian ngajar. Barulah jadi guru. Guru agama Kristen. Kalau kalian belum bisa mendidik anak-anak kalian atau adik-adik kalian, keluarga kalian, stop. Jangan menjadi guru. Karena apa? Pendeta pun juga ada seperti itu. Dia menjadi pendeta, dia berkhotbah sana sini, pergi sana sini, tapi keluarganya hancur. Dia marah-marah kepada istrinya, anak-anaknya. Seperti itu menjadi contoh bagi jemaat-jemaatnya. Menjadi pendeta, tapi contoh karakter pribadinya dalam kehidupan tak gampang menjadi guru, tak gampang menjadi pendeta kalau kita belum bisa mengubah karakter kita menjadi rendah hati, ubah menjadi tidak sombong. Yang saat ini diam diri, saat ini tidak mau sosialisasi. Mari sosialisasi, ayo kita sosial. Kita rapat kalau mau di gereja. Ubah sikap kamu menjadi pribadi. Ubah itu semua. Nggak gampang menjadi guru kalau kalian belum bisa mendidik anak-anak kalian dengan benar. Percuma kalian hanya mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar gaji buta yang diberikan kepala sekolah. Percuma. Saat ini tukang bangunan yang kalian bekerja untuk membangun rumah orang, percuma kalian bekerja, tapi karakter hidup kalian, mengatur hidup kalian sendiri atau keluarga kalian belum benar. Karena apa? Membangun dasar fondasi rumah sama juga membangun fondasi imanmu. Kalau imanmu belum kuat, ambruk, amblas gitu. Apalagi fondasi rumah. Jika kalau fondasi itu belum kuat, tiangnya belum ada, bata-bata atau semen yang belum kokoh, hancur rumah itu. Sama juga iman kita. Iman percaya hidup kita belum benar, maka hancurlah itu. Makanya pakailah hidup kalian dengan berguna hidup kalian. Yang saat ini menjadi seorang petani, jika panenmu, jika ada panen hasil dari sawah kamu, jangan lupa ya berdoa dan mengucapkan syukur pada
kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberi rezeki. Tuhan yang Maha Esa, Bapa yang ada di surga yang memberi rezeki kalian. Ya, saya salut dengan orang sawah. Saya salut kalau sama pekerja nelayan-nelayan. Yang mana? Ya kenapa? Dia mendapatkan hasil jualan, upah. Dia bersyukur pada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa yang ada di surga. Mereka yang mengucapkan syukur. Kita sebagai gembala-gembala, menjadi guru, kita tidak mengucapkan syukur. Kita kalah dengan orang petani. Mari kita ubah ya. Ubah kembali hidup kalian dengan pribadi yang lebih rendah hati. Karena Tuhanlah bekerja dalam hidup kalian. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan Filipi pasal 2. Di sini Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3 mengatakan, jangan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4 mengatakan di sini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, dalam ayat ini, arti dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai yang keempat. Di sini dikatakan, kerendahan hati tidak dapat dipisahkan dari kepedulian atau kasih untuk orang lain. Di sini sudah jelas arti dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai yang keempat. Jadi di sini apa? Kerendahan hatian tidak dapat kita pisahkan. Apalagi kita cinta pada Tuhan, tidak akan dipisahkan seperti magnet, tidak dipisahkan. Seperti minyak dengan air, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Terkadang sifat self-centered, artinya di situ, terkadang sifat diri kita sendiri nih, egois kita, itu akan merusak hubungan kita, sosial kita, membuat pikiran orang lain terlalu fokus pada dirinya sendiri. Oke, saudara kasih Tuhan, saya mau bertanya kepada kalian yang menonton video saya saat ini, rohani saya. Apakah kalian egois saat ini? Masih memikirkan diri sendiri? Komen di YouTube saya beri jawaban kalian. Pertanyaan bagi saya, apakah kalian masih egois dalam hidupnya? Di sini, apakah ia dipandang baik oleh orang lain? Apakah penampilannya menarik? Apakah orang lain menyukainya dan sebagainya? Ini bisa kalian cari di dalam Alkitab, bisa kalian cari di Google. Pertanyaan 1, apakah engkau dipandang baik dengan masyarakat? Satu pertanyaan. 2, apakah penampilanmu menarik? 3, apakah orang lain menyukai kamu? 4, apakah kamu itu sudah benar cari dan pikirkan dan renungkan itu sendiri? Apakah kalian masih ada egois, mementingkan diri sendiri, sedangkan kawanmu atau keluargamu kurang diperhatikan, masih mementingkan pribadimu sendiri? Saat ini kalian main game
Saat ini main apa kalian? Handphone lah. Kalian sibuk dengan handphone. Kalian sibuk dengan pribadi kalian. Dan sini dikatakan pikiran-pikiran ini dapat dimiliki baik oleh orang yang sombong maupun orang yang rendah diri atau minder. Pikiran-pikiran egois atau pikiran-pikiran masih memikirkan diri sendiri, itu pikiran orang-orang yang sombong, orang-orang yang kikir, punya uang segalanya. Dia tidak tahu itu dari hasil Tuhan Yesus. Dia bekerja dengan berdoa, itu hasil dari Tuhan, bukan dari hasil usaha kalian sendiri. Tidak demikian hanya dengan orang yang rendah hati. Kerendahan hati membuat seseorang menerima keadaan dirinya dan menjadi lebih peduli dengan sekitar. Kalau orang yang mementingkan orang lain atau mementingkan kerendahan hatian dalam diri kita, itu dikenal oleh orang. Kita dikenal, kita dipercayai oleh orang lain. Kita menjadi tangan kanan orang lain. Dan sehingga kita dapat menyatu atau satu hati, satu tujuan, satu roh dengan komunitasnya, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, guru, dan lain-lain. Kalau kita menjalin hubungan sosial dengan baik atau rendah hati atau kita lemah lembut, ya saudara, kita rendah hati atau lemah lembut perkataan kepada keluarga, teman-teman kalian, rekan-rekan kerja, rekan-rekan gembala-gembala, pelayan-pelayan hamba Tuhan. Kalau ada hubungan baik, sosialnya baik, tidak menjadi diam kau, kayak gitu, tidak akan bagus kalau kita bersosialisasi. Kalau ada orang bertanya, jangan kalian bilang sama anak kalian, diam kau. Katanya, nggak perlu seperti itu. Kalian mengajak anak kalian itu antisosial. Saya tidak suka kalian mengajarkan anak kalian antisosial. Kalau dia ditanya dan ngobrol sama orang yang lebih dewasa dari dia, biarkan aja dia ngobrol. Biar dia bersosialisasi, bergaul. Biar dia mempunyai kawan, teman. Kalian kekang dia, kalian antisosialkan dia. Kalian suka-suka kalian ngobrol sama orang, kalian sendiri kau sebarkan sama orang lain. Anak kalian tidak kau kasih ngobrol, kalian gak kasih sosial. Tak perlu seperti itu bagi kalian. Ubah hidup kalian dan baik. Percuma kalian baca firman, percuma kalian ke gereja, tapi tingkah laku tidak sesuai dengan kekristenan kalian yang miliki sekarang ini. Mama saya aja pun membilangkan saya, diam kau. Saya nasihatin mama saya seperti ini. Ma, jangan seperti itu, Ma. Saya tidak suka dengan antisosial. Saya mau bersosialisasi, Ma. Saya mau bergaul, Ma. Apa? Mamaku tambah marah seperti singa iblis. Dia bilang apa? Ya diam kau. Kau nggak tahu itu masih anak-anak kau. Bodoh kau, katanya. Seperti itu seorang ibu, seorang mama yang aku kenal seperti itu. Mama-mama di luar sana yang menjadi seorang ibu untuk anak-anak kalian, ubah dulu pribadi, tingkah lakumu, tindakanmu sesuai kekristenan kau, kehidupanmu. Jangan kau baik-baik kau depan orang sama anakmu, kau
pura-pura baik sama orang. Di tempat umum kau baik-baik dengan anakmu. Tapi di luar dari itu, kau marah-marah, kau maki anak-anak kalian, kau pukul dia, kau tendang dia. Percuma kau menjadi Kristen, percuma kalian ke gereja, tapi perilaku, tindakan, perbuatan tidak sesuai ajaran kekristenan. Saya katakan kalian saat ini Kristen KTP. Tahu kalian Kristen KTP? Ya Kristen ya, tercantum dalam KTP ya Kristen. Tapi apa? Tanggung jawabmu, tugasmu sebagai Kristen, enggak kau jalani itu. Enggak ke gereja, enggak baca firman. Tapi apa? Kau mementingkan harta dunia, takhta di dunia ini. Tujuan orang menikah bukanlah mencari kebahagiaan. Kalau tujuan orang yang menikah untuk memuji nama kuasa Tuhan, dia mementingkan gembala-gembalanya, mementingkan gereja, mementingkan jemaat, mementingkan surga, untuk tanggung jawabnya berat sebagai Yesus, untuk merangkul itu semua. Bertobatlah kalian. Percuma kalian punya mobil, percuma kalian punya rumah, percuma kalian punya uang, tapi anakmu sama kawanmu atau rekan kerjamu tidak bisa sosialisasi baik-baik. Pakailah hidup kalian sempurna, perbaikilah hidup kalian sempurna. Saya tidak suka seperti itu. Amsal pasal 8 ayat 12. Mari kita buka sama-sama. Amsal 18 ayat 12. Di sini dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Arti dalam firman Tuhan Amsal pasal 18 ayat 12 ini, orang yang sombong maka akan menjadi kehancuran. Yang saya bilang tadi itu sama dengan Amsal pasal 18 ayat 12. Orang sombong, orang kikir, orang punya segalanya, punya usaha, kalau tidak merendahkan hatinya, akan menjadi kehancuran hidup mereka. Jika kalau orang yang rendah hati, orang tidak suka minder, yang tidak suka bercemooh dan tidak suka menyebarkan fitnahan, menyebarkan aib orang, tidak mengejek orang lain, dia menjadi kehormatan bagi Allah Bapa yang ada di surga. Dia ditinggikan namanya, dia menjadi anak-anak Allah. Segala pintu apapun pekerjaan yang saat ini dibukakan oleh Tuhan Yesus kalau dia menjadi rendah hati pribadi hidup mereka. Pakailah akal hati hidupmu dengan benar. Saya buat renungan firman ini, buat video rohani ini, tidak segampangnya kalian membuat adonan kue. Ini saya cari dulu, saya baca dulu, saya renungkan dulu firman Tuhan. Saya pikir sama Tuhan, Tuhan, apa yang bagus ayat untuk anak-anak, untuk adik-adik, untuk keluarganya. Oh, kata Tuhan, rendah hati. Buka firman Tuhan Yakobus, cari Amsal, cari Filipi tentang kerendahan hati. Tuh, semua saya lakukan ini, membuat video ini, semua dari kehendak Tuhan. Semua ini saya melakukan perintah Tuhan, pesan Yesus kepadaku. Beritakan Injil Kristus melalui secara online, offline. Bangunlah karakter kita menjadi rendah. Hilangkanlah sombong. Hilangkanlah itu semua kepribadian, kesombongan yang kalian punya saat ini. Tidak percuma kalian ibadah, tapi masih ada kesombongan dalam hidup kalian. Punya uang,
bisa sumbangkan pada gereja. Emang gereja itu jadi apa? ATM kalian? Ada pelayanan, ada orang sakit. Gereja itu menyumbangkan beras, menyumbangkan uang, menyumbangkan ini. Emang gereja itu menjadi ATM apa? Gereja itu adalah tempat suci kita untuk sembahyang, untuk kita beribadah. Bukan kita menjadi ATM. Banyak orang memanfaatkan gereja itu menjadi ATM mereka. Memanfaatkan gereja-gereja saat ini. Ubah gereja kita menjadi pribadi yang dewasa. Ajak jemaat-jemaat itu bersosialisasi, pergi ke gereja, pergi ke pelayanan. Perwakilanlah kalau ada yang sakit, ada yang membutuhkan pendoa, ya datang. Ada orang meninggal, datang. Itu menjadi pelayan Tuhan yang baik, menjadi domba, menjadi pelayan yang diutus oleh Tuhan. Seperti itu. Seperti itulah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 di sini menceritakan ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Mereka ingin mendaki atau memuncak ke suatu bukit atau gunung. Dan laki-laki dan perempuan ini mau ke atas bumi atau ke atas bukit. Mereka menganjak mendaki. Mereka mendaki. Dan perempuan ini ingin mau naik ke sebuah tingkat ke atas. Dia tidak bisa. Dan akhirnya apa? Laki-laki ini menolong perempuan, menolong sahabatnya untuk naik ke atas bukit. Berarti di sini menceritakan sifat laki-laki ini adalah peduli dan suka menolong, dan itulah menjadi orang yang rendah hati. Saudara kasih Tuhan. Oke, gambar yang kedua. Ada businessman, dia masuk dalam kereta. Itu semua orang banyak di dalam kereta. Dan dia duduk di kursi itu dan dia melihat ada seorang ibu hamil. Dia berkata kepada ibu hamil, "Ma'am, you are pregnant and you can sit in my sitting, tempat duduk saya," katanya. Oh, kata ma'am ini, "Yes. Oh, thank you, Mister. You are kind. You are so kind to me." Kata businessman, "That's okay. And I welcome you must sitting. You have a pregnant." Artinya di situ adalah arti katanya. Dia bilang, Ibu kan hamil. Ya udah duduk ya. Ini ada tempat duduk saya. Duduklah di sini. Biar saya yang berdiri. Kata ibu ini, "Aduh, terima kasih. Kau baik sekali sama saya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati keluargamu saat ini. Saat ini keluargamu diberkati oleh Tuhan." Kata bisnismen ini, pemuda kaya ini, "Oh, terima kasih Bu. Makasih ya. Udah mendoakan keluarga saya. Haleluya," katanya. Berarti kan dari sini cerita gambar ini menceritakan tentang seorang bisnismen yang mempunyai sifat yang perhatian, baik, dan sopan santun, dan memiliki kepedulian dengan orang lain. Itulah dia. Dia mempunyai uang, tapi dia tidak sombong. Dia peduli dengan orang lain. Sosialisasinya bagus. Segalanya. Itu gambar ini.
dari nas Alkitab ini adalah dalam Yakobus, Filipi, dan Amsal mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Dan kita tidak boleh sombong kepada siapapun, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang yang sombong, orang yang mempunyai jabatan, mempunyai kedukunan, ilmu apapun yang kalian anut. Kalau sombong kalian, hanya Tuhan bilang, di dalam namaku, jabatan yang kau miliki, uang yang kau miliki, pekerjaan kamu saat ini, saya ambil alih, saya letakkan itu, saya ambil jabatan kalian, jatuh miskin kalian. Jangan main-main dengan kuasa. Oke? Mari kita berdoa. Kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kerendahan hati ini Tuhan. Kiranya mereka menjadi rendah hati Tuhan. Janganlah ada kesombongan yang diajarkan iblis di dalam hati mereka Tuhan. Teguhkan hati mereka Tuhan. Janganlah menjadi tawar hati Tuhan di dalam kehidupan mereka saat ini. Pakailah keluarga mereka Tuhan menjadi takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang hidup masing-masing dalam keluarga mereka Tuhan. Saat ini aku berdoa kepada mereka yang menonton, yang di rumah-rumah, yang mengalami kesakitan, mengalami keilmu hitaman. Saya sebut dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Saat ini yang iblis dan tubuh kalian, kedukunan yang kalian anut, saya sebut setan di dalam tubuh kalian, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kiranya bidang-bidang Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kalian. Darah-darah Yesus mengalir saat ini dalam hidup kalian. Bukakan hati dan pikiranmu untuk menerima dan menghormati kedatangan Yesus Kristus, karena mujizat Tuhan saat ini bekerja dalam hidup kalian. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Oke, saudara kasih Tuhan, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudari kasih Tuhan, jangan lupa nonton YouTube saya di Firman Tuhan Dahsyat. Kiranya dalam perkataan perbuatan saya tadi yang menyinggung perasaan kalian, tolong dimaafkan. Karena ini saya buat untuk menyadarkan kalian yang dari sombong-sombong, saya menyadarkan kalian yang mempunyai uang sama anak, perkataan yang tidak benar. Saya membenarkan itu semua, karena saya ini baik, karena saya tidak mau anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang masih memikirkan keduniaan, masih memikirkan duit, segalanya. Di dalam nama Yesus, ya, nontonnya di Firman Tuhan Dahsyat. Bapak Ibu yang merindukan firman Tuhan, yang di rumah-rumah yang tidak bisa hadir di gereja manapun itu, bisa kalian lihat di Firman Tuhan Dahsyat. Oke? Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya. Tetap di lindungan Tuhan Yesus.